Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Semoga tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar matematika dari rumah. Oke, hari ini kita akan belajar materinya yaitu sistem persamaan dua variabel. Nah, yang pertama ini kita akan mempelajari sistem persamaan dua variabelnya yaitu linear dengan kuadrat. Nah, sebelum masuk ke sistem persamaannya, kita kenalkan dulu, kita ingat lagi apa itu yang disebut dengan sistem persamaan linear dua variabel. Nah, persamaan linear dua variabel itu adalah sebuah persamaan yang variabelnya pangkat 1. Bentuk umumnya di sini Px ditambah Y sama dengan R, atau bisa juga Px tambah Y sama dengan R. P itu adalah koefisien dari X, Y adalah koefisien dari Y, dan R adalah konstanta. Nah, di sini syaratnya PQR itu adalah bilangan real dan P itu tidak sama dengan 0, Q juga tidak sama dengan 0. Selanjutnya bentuk persamaan kuadrat dua variabel. Bentuk umumnya adalah AX kuadrat ditambah BXY ditambah CY kuadrat ditambah DX ditambah EY ditambah F sama dengan 0. Syaratnya itu adalah A, B, C, D, E, F itu adalah bilangan real. Dan A atau C itu tidak boleh sama dengan 0. Nah, kita masuk ke bentuk umum sistem persamaan dua variabel, yaitu linear dengan kuadrat. Dengan variabelnya itu adalah X dan Y. Nah, yang pertama sistem persamaan yang linear itu merupakan bentuk yang pertama ya, ini linear. Ini linear. Yang kedua itu adalah bentuk dari kuadrat. Oke, ini bentuk umumnya ya. Dengan syarat P, Q, R, A, B, C, Y, E, dan F itu merupakan bilangan real. Dan P itu tidak sama dengan 0, Q tidak sama dengan 0, A atau C itu juga tidak sama dengan 0. Selanjutnya kita masuk ke contoh. Tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan dua variabel berikut. Yang pertama diketahui, X kuadrat dikurangi 5X kurangi Y tambah 4 sama dengan 0. Yang kedua, persamaan yang kedua, X dikurangi 4Y sama dengan 1. Nah, langkah pertama itu kita melukis kurvanya. Untuk Y sama dengan X kuadrat ditambah 5X tambah 4 tambah 54, kita akan mencari kurvanya. Ini bentuknya ya, kita ubah ya, Y sama dengan. Nah, lanjut. Untuk kurva berikutnya, X kurangi 4Y sama dengan 1. Nah, untuk kurva yang pertama itu, kita cari dulu titik-titiknya. Misalkan untuk X sama dengan 2, Y-nya berapa? X sama dengan 1, diperoleh Y-nya 10. X sama dengan 0, diperoleh Y-nya 4. X sama dengan 1, diperoleh Y-nya 0. X sama dengan 2, diperoleh Y-nya min 2. X sama dengan 3, diperoleh Y-nya min 2. X sama dengan 4, diperoleh Y-nya 0. Dan X sama dengan 5, Y-nya diperoleh 4. Ini kita ambil beberapa titik ya untuk melukis kurvanya. Kemudian untuk X min 4Y sama dengan 1, kita ambil 2 titik. Ketika X-nya 1, Y-nya 0. Ketika X-nya 5, Y-nya sama dengan 1. Sehingga grafiknya diperoleh sebagai berikut. Nah,
Grafik dari persamaan linear ini dia memotong kedua kurva ini memotong di dua titik. Nah, di sini ada catatan penting. Nih, secara umum sistem persamaan linear kuadrat itu berbentuk yang pertama persamaan linearnya itu Y sama dengan MX tambah N. Untuk persamaan kuadrat, Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX tambah C. Sehingga diperoleh Y1 sama dengan Y2 ya. Y yang pertama sama dengan Y yang kedua. AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan MX tambah N. Sehingga dapat disederhanakan AX kuadrat ditambah B dikurangi M, pindah luas ya, kurangi MX, tambah C dikurangi M sama dengan 0. Nah, di sini kita akan melihat sifat-sifatnya berdasarkan diskriminan. Diskriminan itu adalah D sama dengan B kuadrat min 4AC. Nah, di sini yang menjadi B-nya itu adalah ini. B-nya ini ya. Ini A, ini C. Ini B, ini C, ini A tetap. Nah, lanjut. Jika D-nya itu besar dari 0, maka kedua kurva berpotongan. Contohnya, kalau untuk berpotongan, grafiknya ya. Misalkan dia persamaan kuadrat terbuka ke atas, dia berpotongan. Kalau berpotongan, kita dapat penyelesaiannya dua titik ya. Jika D sama dengan 0, maka kedua kurva bersinggungan. Dan terakhir, jika D kecil dari 0, maka kedua kurva tidak memotong dan tidak menyinggung. Nih, kalau untuk ilustrasi gambar kedua, untuk yang kedua misalkan dia memotong, untuk yang kedua itu dia menyinggung sehingga kita dapat penyelesaian satu titik, dia tepat menyinggung di satu titik. Kalau untuk yang ketiga, dia tidak memotong dan tidak menyinggung, berarti berjauhan ya, kedua kurvanya berjauhan. Oke, kita langsung ke contoh. Yang pertama, tentukan penyelesaian dari sistem persamaan berikut. Nah, sistem persamaannya diketahui untuk linear 2x tambah y sama dengan 1. Yang kedua, y sama dengan 4 dikurangi x kuadrat. Nah, yang pertama ini 2x tambah y sama dengan 1 itu bisa kita rubah menjadi y sama dengan 1 kurangi 2x. Nah, yang atas itu y, yang persamaan kedua, y sama dengan 4 kurangi x kuadrat. Nah, bentuknya udah y sama dengan, di bawah juga y sama dengan. Anggap ini y1, ini y2. Y1 sama dengan y2 ya. Y1, y2. Y1 sama dengan y2. 1 kurangi 2x sama dengan 4 kurangi x kuadrat. Bisa kita sederhanakan menjadi x kuadrat minus x kuadrat kurangi 2x ditambah satunya tetap kurangi 3 sama dengan kurangi 4 ya. Kurangi 4 sama dengan 0. Sehingga x kuadrat kurangi 2x kurangi 3 sama dengan 0. Kita faktorkan.
Ketika dikalikan hasilnya min 3, dijumlahkan hasilnya min 2. Sehingga hasilnya X kurangi 3, 1 lagi X tambah 1 sama dengan 0. Diperoleh hasil X kurangi 3 sama dengan 0 atau X tambah 1 sama dengan 0. X sama dengan 3 atau X-nya sama dengan min 1. Oke. Kita mencari nilai Y-nya ya. Kita ambil Y-nya sama yang kedua ya. Oke, tadi dapat X-nya sama dengan 3. X sama dengan 3. Kita substitusi ke salah satu. Yang paling gampang itu adalah Y sama dengan, yang pertama Y sama dengan 1 kurangi 2X. Ketika X-nya 3, Y-nya sama dengan 1 kurangi 2 dikali 3. Dapat 1 kurangi 6, sehingga hasilnya min 5. Oke, dapat yang pertama itu adalah 3,5. Yang kedua, ketika X-nya sama dengan min 1, Y-nya sama dengan 1 kurangi 2 kali min 1. 1 ditambah 2 hasilnya menjadi 3. Dapatlah titiknya min 1,3. Himpunan penyelesaiannya pakai kurung kurawal, jangan lupa. Ini pasangan terurut berarti harus sesuai 3,5 dan min 1,3. Sehingga himpunan penyelesaian diperoleh 3,5, yang kedua min 1,1, min 1,3. Sekarang kita lanjut ke contoh yang kedua. Tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan berikut. X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 26. X ditambah Y sama dengan 6. Nah, di sini karena bentuk kuadratnya itu X kuadrat dan Y kuadrat, kita bebas mau substitusi X atau mau substitusi Y. Sekarang kita ubah dulu bentuk yang kedua ini. Yang bentuk yang kedua ini bisa kita ubah menjadi Y sama dengan 6 kurangi X. Nah, lanjut ya, kita substitusi ke persamaan yang pertama. Persamaan pertama itu adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 26. X kuadratnya tetap, Y-nya kita ubah menjadi 6 kurangi X kuadrat sama dengan 26. Ini tetap X kuadrat ditambah 6 dikuadratin hasilnya 36. Kurangi 2 dikali 6X, 12X. Ditambah min X kuadratin X kuadrat. Min 26-nya pindah luas, kurangi 26 sama dengan 0. X kuadrat ditambah X kuadrat hasilnya 2X kuadrat kurangi 12X ditambah 36 kurangi 26 hasilnya 10 sama dengan 0. Nah, di sini bentuknya masih bisa kita sederhanakan ya. Ini 2X kuadrat min 12X tambah 10 sama-sama bisa kita bagi 2.
hasilnya menjadi X kuadrat min 6X plus 5 sama dengan 0. Nah, kita mencari pemfaktorannya lagi. Ketika dikalikan hasilnya 5, dijumlahkan 6. Ketika dikalikan hasilnya 5, jumlahnya 6. X min 5 sama min 1 ya. 5X min 1 sama dengan 0. X kurangi 5 sama dengan 0 atau X min 1 sama dengan 0. X-nya sama dengan 5 atau diperoleh X-nya sama dengan 1. Nah, sekarang kita mencari Y-nya ya. Y-nya kita ambil Y sama dengan 6 kurangi X. Ketika X sama dengan 5, X sama dengan 5, dapat Y-nya sama dengan 6 kurangi 5, 1 ya. Di sini dapat penyelesaiannya 5,1. Nah, sekarang untuk X sama dengan 1, Y-nya sama dengan 6 kurangi 1, hasilnya 5. Dapatlah 1,5. Himpunan penyelesaiannya 5,1 dan 1,5. Oke, semoga dengan 2 contoh soal, yang pertama itu linear dengan kuadrat, dan yang kedua ini pokoknya berdasarkan dari contoh 2 soal, semoga dapat kalian pahami. Sekian pelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.